Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin Banjarbaru mengucapkan selamat beribadah pada Minggu ke-7 Pentakosta, dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menghadap Tuhan dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait pertama dan bait ketiga, berhimpun semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kita bakti sampai berdoa. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan keseharian kita di dunia.
Jemaat Tuhan, di minggu hari ini, di minggu ke-7 sesudah Pentakosta, pembacaan Alkitab didasarkan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dan mari kita mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa, firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalanku. Berbicara ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri, kita akan membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini yang akan kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Bapak Ibu dapat mengikutinya dalam hati dan akan saya bacakan yang menyatakan, Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu, dan dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus, yaitu diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, merenungkan tentang apa dan bagaimana penderitaan hidup manusia memang tidak pernah ada habis-habisnya. Dan umumnya manusia sangat alergi terhadap penderitaan. Karena apa untungnya? Apa manfaatnya? Bukankah penderitaan itu bertentangan dengan cita-cita, harapan, semangat manusia untuk hidup makmur, berhasil, sukses, jaya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem raharjo. Kata saudara kita di Siborong-borong, hamoraon hagabeon hasangapon. Tapi yang namanya penderitaan, ia datang bagai tamu tak diundang, kapanpun, tak kenal waktu, dan tidak pandang bulu mau orang tidak terpelajar, mau orang yang sangat terpelajar, orang miskin, orang kaya, buruh, bos, orang beragama atau tidak beragama, orang jahat atau orang baik, semua terkena penderitaan. Kata orang Manado, tampias rata, nggak pandang bulu. Sudah jalma di Portibion marsahit sahitan saluhutna, sakit, bencana alam, kemiskinan, kekerasan, aniaya, kehilangan orang yang tercinta, kebangkrutan, PHK, anak-anak yang mengalami cacat fisik dan mental, stroke, anak-anak yang ketergantungan obat, narkoba, suami atau istri yang berselingkuh, keluarga yang belum dikaruniai anak atau cucu, difitnah, dimusuhi, dihianati oleh teman atau saudara, sampai virus corona dan virus-virus lainnya yang memapar dan menimbulkan banyak dampak krisis. Saudara, melalui pewartaan firman di hari Minggu ini, kita pun bertanya, bagaimanakah pandangan, perspektif, pandangan Alkitab, khususnya surat 1 Petrus ini tentang kehidupan orang-orang Kristen di tengah berbagai penderitaan. Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, berdasarkan dari apa yang kita baca di dalam surat 1 Petrus ini, kita ketahui bahwa surat 1 Petrus ini adalah yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dia adalah seorang penatua yang telah menjadi saksi mata dari penderitaan Kristus. Itu ada di 1 Petrus pasal 5 ayat 1.
Suratnya ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang percaya asal Ibrani yang berada di perantauan di Asia Kecil, kira-kira tahun 64 sampai 65 Masehi. Tepatnya setelah terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero. Ini sesuai dengan gambaran yang diberikan Petrus mengenai iblis seperti seekor singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa yang dapat ditelannya. Gambaran itu ada di 1 Petrus pasal 5, 1 Petrus 5 ayat 8. Tacitus, seorang sejarawan Romawi, menjelaskan betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Ada dari antara mereka yang ditutupi dengan kulit binatang buas dan dicabik-cabik sampai mati oleh anjing-anjing. Ada juga yang dipakukan pada kayu salib, dan pada malam harinya mereka dibakar hidup-hidup sebagai lampu di malam hari di taman kekaisaran Romawi. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari surat 1 Petrus ini adalah untuk memberikan pengharapan, untuk menyemangati bagi orang-orang percaya yang telah dan sedang mengalami penderitaan, sehingga mereka dapat tetap bertahan. Petrus mengajak orang percaya di Asia Kecil untuk meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam penderitaannya. Saudara, mari kita renungkan kembali pemaknaan hidup umat Kristen di dalam Yesus Kristus di tengah penderitaan. Adalah fakta bahwa penderitaan tidak dapat terpisahkan dari kekristenan. Hal ini bukan karena Allah tidak sanggup memberikan keselamatan secara sempurna kepada umat. Tidaklah mudah bagi orang percaya ketika diperhadapkan dengan berbagai aniaya, namun tetap bertahan dan berjuang untuk melayani Yesus atau untuk ikut Yesus. Petrus mendorong agar mereka tidak merasa malu bila mereka harus menderita sebagai Kristen. Itu ada di pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Mereka tidak sendirian. Orang-orang Kristen yang ada atau sedang menderita tidak sendirian di dalam penderitaannya. Semuanya harus menghadapi cobaan ini dengan sepenuh keberanian mereka. Pasal 5 ayat 9. Surat ini adalah suatu peringatan dan penghiburan sebagai persiapan juga bagi keadaan darurat yang akan segera datang. Orang percaya diingatkan oleh Petrus atau melalui surat Petrus ini agar tidak tawar hati ketika menghadapi masa-masa yang paling sulit dan menderita. Fokus utama orang percaya bukanlah pada penderitaan itu yang sementara itu, tetapi pada Yesus Kristus yang telah mengalami penderitaan terlebih dahulu, dan pada pemeliharaan Allah bagi orang-orang percaya. Petrus mempersiapkan para pengikut Kristus untuk dapat menerima penderitaan yang mereka alami sebagai alat untuk menyucikan mereka, untuk memurnikan mereka. Kalimat mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian memberikan pengertian bahwa karena Kristus telah menderita secara jasmani, maka orang Kristen pun harus bersedia menghadapi penderitaan. Tentu bukan penderitaan yang dicari-cari ya.
Nggak ada kita mencari dari penderitaan. Tapi kembali, sebagaimana dikatakan di awal tadi, bahwa penderitaan itu bagikan tamu tak diundang. Dia datang kapanpun juga. Bukan penderitaan yang kita buat-buat. Katakanlah kita, kalau ada orang mencuri kemudian dipenjara, itu penderitaan yang dibuat oleh dia. Bukan seperti itu. Saudara, surat Petrus menegaskan dalam suratnya bahwa karena Kristus telah menderita penderitaan badani, hendaknya juga orang percaya memperlengkapi pikiran dengan sikap yang demikian. 1 Petrus 4 ayat 1. Terkesan aneh ya, kok beriman ikut Tuhan tapi justru hidup dan berjalan di dalam derita. Mungkin di antara kita ada yang aneh, ada yang merasa aneh, kok beriman ikut Tuhan Yesus tapi justru hidup dan berjalan di dalam derita, kesengsaraan. Kok Kristen seperti itu ya? Apa tidak ada alternatif lain dari manfaat keuntungan ikut Tuhan Yesus? Mengapa manfaatnya adalah pikul salib? Itu kata sebagian orang. Wah, pasti Pak Pendeta salah ini, keliru ini. Kalau ajaran khotbahnya seperti ini, aku ogahlah aku, tidak selera di GPIB. Itu bukan semangatku. Ini masih kata orang. Ya aku cari dalam situasi kondisi sekarang ini adalah gereja, adalah pendeta yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu sumber berkat, sumber rezeki, sumber kemakmuran, sumber kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, jauh dari sakit penyakit, dari bencana alam, dari kematian, dari persoalan rumah tangga, dari persoalan hidup. Yang aku cari ada Tuhan yang bisa mendatangkan uang sebanyak-banyaknya, yang mendatangkan jabatan, yang memberikan jabatan, jodoh, anak, hamoron, hagabeon, hasangapon, harta, kehormatan, kesuburan atau keturunan. Kalau ada pendeta dengan ajaran khotbah tentang salib, pikul salib, tentang mengikut Yesus di dalam penderitaan, maka saya akan menolaknya. Ngapain? Masih kata orang itu. Ngapain berlama-lama jadi orang Kristen, capek-capek hadir di persekutuan gereja, capek-capek berdoa sampai tiarap lagi doaku katanya. Capek-capek beri uang persembahan, persepuluhan, capek-capek memberikan sumbangan, kalau hanya untuk sengsara, untuk menderita, susah hidup. Tuhan seperti apa kalau umatnya menderita hidup? Katanya. Lebih baik aku kembali kepada agama nenek moyangku, kembali kepada kepercayaanku yang dulu, kembali kepada si Pelebegu. Si Pelebegu itu kalau kita cari di internet itu ada keterangannya, adalah pelaku kegiatan pemberian sesaji kepada roh, baik berupa makanan, minuman, atau sesuatu benda ke makam-makam pohon besar, juga ke tempat yang diyakini keramat sakral atau angker, untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik sesuai yang apa yang diinginkan. Hai bro, sekarang ini kan musim corona, jadi harus cari Tuhan yang bisa atasi corona. Saudara, apa tanggapan respon saudara terhadap komentar tersebut? Kalau saya, nah ini kok saya, nah sekarang saya ini bukan di belakang. Kalau saya akan katakan, emang gue pikirin diri dan keluarga saja udah susah, mau ngurusin komentar-komentar orang. Terserah aja deh, orang mau terima atau tidak ajaran nasihat 1 Petrus ini, atau terserah dia mau cari Tuhan yang mana.
Mau cari Yesus seperti apa? Cari Yesus seperti Santa Claus kah? Atau seperti Departemen Sosial kah? Yang selalu memberikan hadiah dan bantuan sosial. Yang prinsip utama bagi saya, dan semoga juga Bapak Ibu di rumah, bahwa tidak ada kekristenan tanpa salib. Bahwa tidak ada kekristenan tanpa salib. Tanpa persoalan, tanpa tanggung jawab, tanpa tantangan, tanpa derita. Itulah konsekuensi menjadi Kristen. Itulah konsekuensi ikut Yesus. Kemanapun, dimanapun, ingat salib dan memikul salib. Baca yuk sama-sama Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Silakan dibaca sama-sama. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Pertanyaannya, kuatkah dan mampukah kita selaku Kristen, selaku pengikut Kristus untuk memikul salib? Memikul salib berat kehidupan ini. Saya katakan tidak. Ya, jujur saja kita katakan juga tidak, bahwa kita tidak kuat. Saya tidak kuat atau kita tidak kuat untuk memikul salib Kristus atau untuk memikul salib dalam diri dan hidup kita. Salib dalam wujud persoalan hidup, beban, kesengsaraan, tekanan yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Lantas mengapa kita sok kuat untuk pikul salib? Bukan begitu. Bukan begitu. Kita tak seorang pun memang tak kuat. Kita seorang pun memang tak kuat memikul penderitaan. Apalagi penderitaan yang bertubi-tubi. Ya. Namun percayalah bahwa saudara dan saya, kita tidak sendirian dalam memikul. Kita tidak sendirian dalam memikul dan menanggung derita. Ingat bahwa Yesus Tuhan kita telah lebih dahulu menderita, dan ia bangkit dan menang atas maut dan atas penderitaan. Yesus berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Jadi sekali lagi, kita tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menggendong kita. Ada Tuhan Yesus yang menggendong kita. Berjalan melewati lembah derita kehidupan di bumi. Ada Yesus Tuhan yang menggembalakan kita. Dialah yang menguatkan dan memampukan Bapak Ibu. Kita semua berjalan di tengah kesukaran dan derita. Kita baca surat 1 Petrus pasal 1 ayat 5 yang kita baca tadi. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu
menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Ya, luar biasa ya. Di tengah penderitaan ada seruan, bergembiralah kamu karena hal itu. Itu sama dengan tadi di nas pembimbing tadi, di awal tadi, ya. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Roh Kudus, ingat, Roh Kudus tetap aktif, masih bekerja, menguatkan dan menopang hidup kita untuk tetap beriman, tetap segar, tetap kuat, tetap tabah, tetap teguh dan setia kepada Tuhan, tetap bersemangat, berpengharapan. Yesus Tuhan, dialah sumber damai sejahtera kita. Dilihat di Roma pasal 14 ayat 19, lihat juga Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, sebagaimana tadi berita pengampunan tadi, berita anugerah. Dalam situasi kondisi hidup yang semakin sulit, menekan, menyesak dan semakin mencemaskan sekarang ini, semoga kita tetap kuat di dalam Tuhan, tidak kehilangan kompas arah, tetap fokus pada panggilan hidup kita, pada status kita sebagai umat milik Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena inilah yang menjadi sumber kekuatan kita, iman, persekutuan di dalam Tuhan, sehingga kita punya perspektif, cara pandang di dalam menghadapi, menyikapi persoalan penderitaan jika ia datang. Dalam perspektif sudut pandang yang demikian, tentunya kita dapat berkata kepada penderitaan, hai masalah, hai penyakit, hai derita, engkau boleh datang dan pergi sekarapmu. Tapi ingat, aku bukan budakmu. Aku bukan budakmu. Jangan paksa aku untuk mengikuti kemauanmu atau larut bersamamu, sehingga aku murung, putus asa dan bunuh diri bersamamu. Engkau penderita, engkau boleh saja menteror dan melukai tubuhku, tapi engkau tak berkuasa atas jiwa, hatiku, imanku. Aku punya pendirian, aku punya cara mengatasimu. Dan karena itu aku tidak mau terbawa pada emosiku yang hanya fokus pada ego diriku saja, pada persoalan deritaku, lupa bahwa di luar, di jalan-jalan, di kota-kota, di pelosok-pelosok desa, di pesisir laut, di gunung-gunung, di kolong-kolong jembatan, di puskesmas, di rumah sakit, di panti werda, masih banyak orang berwajah derita lebih daripadaku. Jadi kita yang merasa sangat menderita, ternyata ada lebih lagi orang-orang yang menderita di luar sana. Saudara, dalam menghadapi penderitaan ini, orang percaya diingatkan oleh surat Petrus untuk menyerahkan kehidupan mereka pada kesetiaan kepada Allah sebagai pencipta, dan mengingat bahwa kesetiaan Allah merupakan jaminan bagi orang percaya dalam menghadapi penderitaan. Rasul Paulus pun pernah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 28, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saudara, mengakhiri renungan ini, mari simak syair lagu Herlina Pirena yang berjudul Tak Satu Pun. Syairnya begini: apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Tak satu pun. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun. Tak satu pun. Tiada satupun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku.
Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Amin. Gita Bakti (252) Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam air, pada hari yang ketiga bangkit pula dari air, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada ada dengan sama untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengulas badan daging, hidup kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati untuk kita berdoa. Dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas petunjuk jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami melalui firman-Mu surat 1 Petrus ini. Kiranya setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat beroleh anugerah sukacita, kegembiraan, daya, semangat, kasih dan pengharapan menjalani hidup, tanggung jawab dan panggilan hidup. Dalam doa syafaat ini kami membawa permohonan bagi umat manusia. Kami rindu untuk secara pribadi juga berdoa dalam hati kami, mengingat dalam doa, dalam permohonan bagi pergumulan gereja Tuhan di dunia, sebagai jemaat orang-orang percaya, persekutuan umat Kristus yang Tuhan hadirkan di dunia.
Kami juga mengingat dan menyerahkan pergumulan pemerintah, bangsa, masyarakat dunia, dan khususnya juga negara Indonesia, pemerintahan dari tingkat pusat, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri dan juga pemerintahan di tingkat provinsi, daerah, dan desa. Kami mengingat dan menyerahkan pergumulan kehidupan bermasyarakat di Indonesia dalam kemajemukan berbagai macam latar belakang, suku, bahasa, dan agama. Dan juga gereja yang Tuhan hadirkan, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia. Kami mengingat dan menyerahkan pergumulan, tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri bersama seluruh komponen bangsa di negara ini. Bagi tim medis, para dokter dan juru rawat, dan para sukarelawan yang tidak henti-hentinya berjuang mengusahakan yang terbaik bagi perawatan dan pemulihan para pasien pandemi COVID. Kami mengingat dan menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, secara khusus gereja-gereja GPIB yang ada di pos-pos Pelkes maupun juga yang ada di perkotaan dimanapun. MUPE sebagai Badan Musyawarah Pelayanan dan juga Majelis Sinode GPIB. Juga kami GPIB Immanuel Landasan Ulin di ketiga sektor, baik secara pribadi, keluarga maupun kami selaku jemaatmu, dalam segala sesuatu kondisi hidup kami yang Tuhan tahu dan mengenal dengan sangat kebutuhan dan pergumulan kami yang tidak terucapkan. Juga secara khusus kami mengingat dan membawa dalam doa bagi persekutuan Pelkat pelayanan kategorial GP, Gerakan Pemuda yang kini berhari ulang tahun, yang mensyukuri perjalanan suka duka persekutuan pelayanan di lingkup Pelkat GP. Dan kami juga mengingat, membawa, menyerahkan dalam doa sahabat ini bagi setiap pribadi kami, bagi yang ada di gerejamu ini maupun yang berada di rumah-rumah, dengan segala kerinduan, pengharapan
dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam persekutuan berjemaat dan dalam relasi kerukunan antar tetangga dan masyarakat. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa dan Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang saatnya mengungkapkan syukur hati kita dengan pemberian puji-pujian, bahkan dengan kesediaan untuk memberi diri bagi kemuliaan nama-Nya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 87 ayat 1 dan 3, Aku bersyukur kepadamu.
Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita berdoa bersama dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Warta Jemaat Minggu 19 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Pelkat PA diberitahukan kepada seluruh orang tua jemaat yang mempunyai anak-anak Pelkat PA untuk dapat memotivasi dan mendukung kegiatan pelayanan Pelkat PA yang sudah dilaksanakan secara rekaman video YouTube. Ibadah PA dapat dilihat di YouTube setiap hari Sabtu. Untuk alamat link YouTube akan dibagikan oleh petugas PA. Akan dibagikan oleh pengurus Pelkat PA. 2. Himbauan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin yang melaksanakan ibadah rumah tangga dan ibadah minggu di rumah-rumah secara virtual melalui medsos, YouTube, dimohon berada di suatu ruangan keluarga dan berkumpul bersama anggota keluarga untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan dimohon tidak dalam kesibukan atau aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi pelaksanaan ibadah yang telah dipersiapkan. Ketiga, bagi setiap jemaat yang datang atau mempunyai kepentingan di gereja dan pastori, dimohon untuk memakai masker dan mencuci tangan terlebih dahulu sebagai antisipasi dan demi kebaikan kita bersama. 4. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di WA grup sektor masing-masing. Kelima, sidang majelis jemaat SMJ akan dalam rangka serah terima PHMJ periode tahun 2017 sampai tahun 2020 kepada PHMJ periode 2020 sampai 2022 pada tanggal 31 bulan 7 2020 hari Sabtu jam 9 sampai selesai. Mohon kehadiran presbiter dan SMJ. Keenam, akan dilaksanakan rapat pembubaran panitia Paskah pada hari Senin tanggal 20 bulan 7 2020 jam 17 WITA. Ketujuh, akan dilaksanakan sidang tahunan Mupel pada hari Sabtu tanggal 18 bulan 7 2020 jam 9 pagi sampai selesai. Turut mengundang peserta PHMJ yang terpilih 2020-2022 untuk menghadiri sidang tahunan Mupel di gereja. Untuk selengkapnya dilihat di WA. Demikian warta pada hari ini. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya segala doa dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita berdiri, Gita Bakti 270, bagian 1 saja.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Ulin mengucapkan selamat